Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, untuk mata kuliah statistik dan probabilitas ya, Prodi Teknik Elektro kelas SI 4A. Berikut Ibu akan memberikan materi pembelajaran lewat video ya, terkait pembahasan kita di statistika yang sebelumnya kita sudah bahas tentang distribusi frekuensi. Terakhir kalian, Ibu minta mengerjakan tugas membuat distribusi frekuensi dari suatu data tunggal ya. Seperti ini soalnya kemarin, lihat sudah semua mengajukan ya, dengan langkah-langkah mengurutkan data. Pertama tentunya, terus dilanjutkan dengan tahapan-tahapan yang eh, sesuai untuk penyusunan distribusi frekuensi. Seperti ini ya, tahapannya mengurutkan data, menentukan jangkauan, dengan rumus R ini, menentukan banyaknya kelas, K, menentukan panjang interval kelas. Nah, terakhir kita menentukan batas bawah kelas pertama dan langsung menyusun menjadi suatu distribusi frekuensi seperti ini. Oke, gua harapkan semuanya sudah paham cara menyusun suatu distribusi frekuensi dari data kuantitatif ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan terkait grafik distribusi frekuensi. Jadi setelah kita menyusun distribusi frekuensi, tentunya nanti kita bisa melanjutkan dengan membuat grafiknya, grafik yang berhubungan dengan distribusi frekuensi. Nah, di sini ada beberapa jenisnya grafik, yaitu ada histogram, poligon frekuensi, kurva frekuensi, dan kurva Lorenz. Oke, yang pertama kita lihat histogram dan poligon frekuensi. Histogram dan poligon frekuensi, dua grafik yang sering digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Jadi dua grafik ini yang paling umum, yang paling sering kita buat setelah kita menyusun suatu distribusi frekuensi. Apa bedanya histogram dan poligon frekuensi? Kalau kalian sudah pernah tahu ataupun kita bahas ya sebelumnya tentang jenis-jenis diagram atau grafik, ada grafik batang dan grafik garis. Nah, untuk histogram itu tidak lain adalah jenisnya grafik batang. Sedangkan poligon frekuensi itu grafik garis. Bedanya apa dengan yang sudah kita bahas sebelumnya? Kalau histogram dan poligon frekuensi ini berdasarkan tabel distribusi frekuensi. Seperti itu. Oke, kita langsung lihat saja bentuknya. Untuk jenis ketiga ada kurva frekuensi. Nanti kita lihat setelah histogram dan poligon frekuensi. Terus terakhir ada kurva Lorenz. Kurva Lorenz ini kurva untuk frekuensi kumulatif. Biasanya digunakan dalam analisis ekonomi, misalnya pada masalah pemerataan pendapatan. Nah, mungkin ini tidak kita secara detail bahas untuk kurva Lorenz, hanya yang tiga pertama tadi. Oke, kita lihat contoh yang histogram dan poligon frekuensi seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada tabel distribusi frekuensinya lengkap ya. Ada nilai atau interval kelasnya, frekuensi, kolom kedua. Inilah tabel utama, kolom utama yang ada di dalam tabel distribusi frekuensi. Ada interval kelasnya dan frekuensi. Nah, selanjutnya bisa kita lengkapi distribusi frekuensi ini dengan frekuensi relatif. Dan juga adanya frekuensi kumulatif. Kumulatif ini terdiri dari yang kurang dari dan kumulatif yang lebih dari. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara membuat atau menyusun, menggambarkan si histogram dan poligon frekuensi dari distribusi frekuensi ini? Oke, di sini sudah jadi ya, sudah ada histogram dan poligon frekuensinya. Kalau kita lihat histogram tadi diagram batang, jadi kita susun dulu bidang koordinatnya ya tentunya ya. Bidang gambarnya geser ke sini dikit biar jelas. Ada baik ya. Jadi di sini histogram dan poligon frekuensinya ini dalam satu bidang.
Sebenarnya ini bisa terpisah ya, tapi untuk lebih jelas bisa digabungkan seperti ini gambarnya. Jadi histogram, ibu slideshow aja ya biar lebih jelas. Jadi kita siapkan dulu bidang gambarnya. Yang penting bidang koordinatnya ini kita siapkan. Untuk sumbu datar itu kita masukkan ringnya atau intervalnya ya di sumbu datar ini, yaitu tidak lain adalah dari batas kelas ini, dinilai ini ya. Jadi ada 65 sampai 67, 68 sampai 70 dan seterusnya. Nah, tapi caranya kita masukkan ringnya itu untuk 65 ini kita ambil tepi bawahnya, tepi bawah kelas. Dengan cara 65-nya nanti kita kurangin dengan 0,5. Jadi 64,5. Nah, itulah angka pertama yang jadi batasan di sumbu datar ini, 64,5. Ingat ya, batas bawah ini atau yang sebelah kiri ini kita kurangin 0,5. 64,5 kita tuliskan di sini. Nah, untuk apa? Ring selanjutnya ini dari batas atas 67 ini kita tambahin setengah, 67,5. Seperti itu ya. Tadi kalau yang bawah, batas bawah istilahnya batas bawah ini kita kurang setengah. Kalau yang atas atau yang sebelah kanan ini angkanya kita tambah setengah. Jadi ini 64,5, 67,5 ya. Nah, di sini grafiknya ini menggunakan keterangan di samping seperti ini ya. Tapi bisa juga kita tuliskan di sini nanti 64,5, 67,5. Nah, untuk selanjutnya, jadi histogram ini cirinya dia berimpit ya. Diagram batangnya berimpit, tidak ada celah, tidak ada gap seperti itu. Jadi untuk diagram batang atau batang yang kedua, yang selanjutnya ini ya, yang warna orange ini. Jadi sebenarnya ini kan 68 ini kita kurangin setengah sama kayak interval pertama tadi. 68 kalau dikurang setengah, 67,5 kan? Sama dengan yang atas tadi, yang pertama tadi 67,5. Yang kanannya 70 kita tambah setengah. Jadi 67,5 dikurangin yang kiri, yang kanan ditambah setengah. Jadinya 67,5 dan 70,5. Nah, 67,5 tadi kan berimpit di sini ya. Jadi tidak perlu kita tulis lagi. Jadi kita cukup tuliskan 70,5 saja, 70,5 saja di sini. Ya. Jadi tidak lain ini adalah 67,5 sampai 70,5. Nah, untuk berikutnya ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa gitu ya. Jadi caranya kita ambil yang sebelah kanan ini aja, angka-angka yang di ring sebelah kanan ini aja, 77, 73 berarti 73,5 di sini. Selanjutnya 76 berarti 76,5, 79 berarti 79,5, 82 berarti 82,5. Ya, 82,5 terakhir di sini. Seperti itu. Oke ya, jelas ya untuk sumbu datar yang ini. Nah, selanjutnya untuk sumbu tegak. Untuk sumbu tegak ini tidak lain adalah frekuensi, nilai frekuensi. Caranya bagaimana? Ingat ya, sumbu tegak ini kita kasih interval ring dengan jarak yang sama, mulai dari 0 ya. Caranya adalah kita lihat dulu di frekuensi ini paling tinggi berapa. Oh, di sini ternyata paling tinggi 13. 13 ya, frekuensi terbesarnya. Berarti nanti kita siapkan untuk sumbu tegak ini paling tidak maksimum 13 sampai menuju ke apa angka 14 angka 13 gitu. Nah, dalam hal ini di sini dibikin 14 ya. Gak apa-apa, lebih sedikit 14 atau 15 nggak masalah ya. Asal apa skala yang kita siapkan itu meliputi yang frekuensi di tabel distribusi frekuensi ini. Nah, di sini diambil skalanya itu berjarak 2, 2 ya. Jadi 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Artinya untuk frekuensi yang tertinggi 13 itu masih memenuhi di ring 0 sampai 14 ini. Seperti itu. Jadi nanti hati-hati kalau frekuensinya itu sampai misalnya 20 ada, berarti nanti kita siapkan skala di sini sampai 20. Seperti itu. Nah, kalau sudah siap sumbu datar dan sumbu tegaknya, skalanya ya, baru kita lihat di awal ini datanya 65 sampai 67. Berarti nanti dari 64,5 sampai 67,5 yang tadi sudah kita siapkan, kita buatlah bentuknya diagram batang dengan frekuensi 3, berarti kita tarik seperti ini ya, batang atau baloknya 3 di sini, frekuensi 3, setinggi frekuensi 3 ya, antara 2 dan 4.
tengah-tengah sini kan. Kita tarik seperti ini, kita kasih warna boleh dibedakan, yaitu inilah untuk kelas yang pertama. Kelas kedua seperti itu 6, frekuensinya 6, berarti dari 67,5 sampai 70,5. Berarti yang dari sini tadi ke sini ya, yang sudah kita kasih skalanya. Kita tarik lagi baloknya sampai 6, frekuensinya 6. Nah, 6 tadi di sini posisinya setinggi atau sepanjang 6 ini, sejajar ya dengan 6 ini. Begitu seterusnya 12, kita lihat frekuensi 12, berarti dari sini ke sini ya, kita tarik 12. 74 sampai 76 berarti yang ini 13, kita tarik sepanjang 13, sejajarkan 13 di sini, kita tarik garisnya ke sini. 4, 2. Oke, 4 untuk yang 77 sampai 79 ya. Kalau di sini berarti 76,5 sampai 79,5. Setinggi 4, yang terakhir 2. Nah, sudah seperti itu. Jadi ini frekuensinya boleh dituliskan di atas tiap balok-baloknya ini ya, biar lebih jelas kita membacanya. Oh ini 3, berarti ke frekuensi ini 3 sebenarnya ya. Seperti itu. Nah, seperti itulah cara menggambarkan histogram ya. Cara menggambarkan histogram. Oke. Nah, sekarang kita lanjut poligon frekuensi. Poligon frekuensi sebenarnya kalau sudah ada histogramnya lebih mudah. Jadi kita hanya menarik garis lurus ya dari puncak-puncak balok yang kita sudah gambarkan histogram tadi. Ya, ini puncaknya di tengah-tengah ya maksudnya ya di ini tengah-tengahnya kita kasih titik seperti itu. Ini juga, ini juga, ini juga, dan ini terakhir. Nah, selanjutnya kita tarik garis. Nah, garisnya, titiknya pertama ini kan, kita tarik dari garis awalnya dari sumbu datar berawalnya ya. Jadi dari sini, sumbu datar ini, kita tarik garis, start dari sini ya, kita tarik ke titik puncak ini tadi yang balok pertama. Terus tarik lagi garis ke sini. Ingat ya, garis lurus ya, pakai penggaris gambarinnya. Dari titik ini, tarik lagi garis ke sini, puncak ini. Dari sini kita tarik garis ke sini. Dari sini kita tarik garis ke sini. Ini agak melenceng dikit ya, gambar di PPT ini. Di sini harusnya di tengah-tengah. Terus dari sini kita tarik ke sini. Jangan lupa titik terakhir ini kita tutup. Kasih garis lagi menuju ke sumbu datar ini. Oke, itu ya cara menggambarkan poligon frekuensi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Yang terpenting tadi untuk sumbu datar ini, skala yang kita gunakan bukan sama persis dengan di interval kelas ini ya, 65 sampai 67. Jadi bukan 65, 67. Seperti itu kita tuliskan di sini, tapi harus tepi bawah kelas dan tepi atas kelas istilahnya ya. Yang sebelah kiri kita kurang setengah, yang sebelah kanan ditambah setengah. Itulah angka yang kita tuliskan di bawah sini. Ya, 64,5, 67,5. Nah, untuk berikutnya nanti ambil angka yang di kanan ini aja semuanya, tambah setengah ya, tambah setengah. Karena kalau yang sebelah kiri untuk yang interval kelas kedua dan selanjutnya itu tidak lain adalah tepi atas yang kelas sebelumnya. Dia berimpit ya. Jadi langsung saja nanti ambil yang bagian atasnya 70,5, 73,5, 76,5, 79,5, dan terakhir 82,5. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya histogram dan poligon frekuensi. Frekuensi relatif tidak kita gunakan untuk dalam menggambar histogram dan poligon frekuensi ini ya. Jadi tidak ada pengaruhnya untuk frekuensi relatif, dia hanya berdasarkan si distribusi frekuensi utama, yaitu ada nilai sama frekuensi seperti di tabel ini. Kalau untuk frekuensi kumulatif nanti kita gunakan saat kita menggambarkan kurva, grafik kurva ya, kurva frekuensi. Nah, seperti ini. Oke, untuk kurva frekuensi mungkin nanti kita bahas di kelas saat kita pertemuan tatap muka ya, hari Rabu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Bisa kita lanjutkan di diskusi ya, di forum diskusi di SPON. Nanti Ibu siapkan juga, silahkan kalian tanggapi ataupun kalian tanyakan kalau memang ada yang kurang jelas di forum diskusi yang akan juga Ibu siapkan di SPON. Seperti itu. Ibu rasa itu saja materi pembelajaran lewat video ini untuk pertemuan kuliah hari ini.
Mudah-mudahan bisa dipahami, kalian pelajari, eh, dan nanti dilihat lagi contoh-contoh yang telah kalian pelajari sebelumnya ya, untuk nantinya dari suatu distribusi frekuensi dapat kita gambarkan histogram dan poligon frekuensi. Mungkin bisa dicobakan nanti untuk soal tugas kemarin, dan nanti kita bisa lanjutkan histogram dan poligon frekuensinya. Mungkin nanti di perkuliahan kita, tatap muka, nanti kita akan cobakan untuk menggambarkan grafiknya. Oke, itu saja untuk penjelasan materinya. Silahkan dipahami.